tentu saja semua kita, kalau kita berpikir positif, kita harus mendukung dan menyambut. Intinya kan damai, ya. Aceh itu harus damai gitu. Nah, bahwa kemudian kita memperhatikan seperti selalu terjadi, ya, beberapa kali terjadi waktu jeda kemanusiaan, moratorium, selalu ada tiba-tiba panas kembali gitu, ketika ada gagasan untuk menyelesaikannya secara secara politik atau ada pendekatan yang lebih sopan gitu. Tapi ada, dan kita, saya pikir, tahu persis siapa sebenarnya di belakang itu, dan kita, apalagi teman-teman pasti tahu kenapa begitu, ya. Kalau saya ini barangkali kalau pengen teriak, saya kepengen bilang saja pada mereka itu semua oke. Kalau kalian nggak bisa mengatasi nafsu kalian untuk saling membunuh atau membunuhnya orang, saya bilang carilah yang lain, jangan lagi di Aceh atau di mana gitu, barangkali di langit atau di mana gitu, ya. TNI ngepung terus, siapa pula apa gunanya pula dikepung? Emang nggak mau lah kemana orang ini negerinya ini? Jadi artinya ada satu tindakan yang secara ambisius dan kooperatif, bahkan menurut saya dilakukan oleh TNI, yang sangat, kalau menurut saya sih akan bisa, atau jangan-jangan disengaja untuk menggagalkan kesepakatan damai. Nah, ini genting buat saya, apalagi ancamannya kalau kesepakatan damai tidak terjadi. Jadi sekali lagi, ini mungkin secara visi itu yang ingin saya semangati teman-teman, jangan kecil hati, keadaannya memang sulit. Yang masih ada korban, kalau di tempat ini aja sudah 5 ya. 5 di rumah sakit masih ada 7 keseluruhan. Untuk saat ini ada 7 korban. Sementara untuk dana, kita memang tidak punya tidak mempunyai sebuah funding khusus yang memang mendanai secara rutin tentang kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang kita lakukan selama ini. Tapi kita coba, peran kita di sini, peran Komraka dalam proses penanganan korban ini lebih kepada memediasi korban sebenarnya. Kita lebih kepada memediasi korban. Ketika korban datang ke tempat kita atau datang ke rumah sakit, kemudian pihak rumah sakit terkadang juga memberitahukan kepada kita bahwa ada korban yang masuk rumah sakit, kemudian kita datang ke sana. Untuk persoalan administrasinya kita akan buat urusan di kemudian hari. Nah, misalnya ada istilahnya dengan jalur GPS, dan kita menggunakan jalur itu untuk mencoba menolong dan memediasi. Tapi dapat. Cuman persoalannya adalah ketika ada korban yang pada umumnya itu kalau penembakan ada patah tulang. Nah, ketika patah tulang itu kan harus dipasang besi atau band. Nah, ini yang mungkin yang membuat kita juga agak sedikit kalang kabut untuk proses penyediaan ini. Nah, kita tidak punya dana atau stok dana yang memang khusus untuk itu. Ini mungkin satu kendala yang sangat besar atau berat kita hadapi saat ini. Kemudian yang kedua, ketika proses atau tahap awal penanganan korban atau medis di rumah sakit selesai dilaksanakan dan korban kita kembalikan ke rumah singgah atau katakan hari ini ke posko Komraka atau ke sekretariat posko Komraka. Nah, di sini juga terakhirnya juga kita mendapati kendala, cuma tidak berat tapi juga bisa kadang-kadang membingungkan. Artinya persoalan yang sifatnya proses pemenuhan terhadap kebutuhan hidup, itu yang pertama. Yang sehari-hari memang mutlak dibutuhkan oleh semua orang, ya. Itu memang agak sulit. Kemudian yang kedua, untuk proses berobat jalan juga menjadi sebuah kendala. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita juga mempunyai kendala-kendala di mana ada pihak-pihak yang memang pihak tertentu yang memang tidak menginginkan atau tidak punya niat baik terhadap kerja-kerja yang kita lakukan hari ini. Dengan alasan mereka bahwa kita telah melakukan atau telah menolong orang-orang yang memang menjadi biang keroknya kehancuran Aceh hari ini, misalnya menurut istilah mereka atau kelompok tertentu itu. Nah, padahal sebenarnya kita tidak melihat siapa dia, siapa korban.
Yang jelas masyarakat Aceh pada saat ini sudah menjadi korban. Kekerasan harus kita cari dulu apakah ini Kalau untuk korban kekerasan kita udah coba negosiasi dengan pihak rumah sakit dan akan dibantu melalui jalur itu. Tapi tidak semua dengan jalur GPS, karena kalau sebelumnya juga ada subsidi BBM melalui program esensial. Kita juga masukin korban melalui program itu. Setiap program-program yang ada peluang untuk kita bawa masuk korban, ke situlah kita masuk. Karena kita tidak punya dana. Jadi yang kendala yang kita hadapi tadi, di saat memang untuk penyediaan obat-obatan. Saya di saat obat-obat yang tidak sedia di program itu, masa obat itu harus dibeli. Itulah yang menjadi kendala paling utama kita. Karena kita tidak punya dana dan umumnya yang jadi korban juga dari masyarakat miskin. Kemudian kendala yang kedua, untuk penyediaan pen bagi korban yang mengalami patah tulang atau itu mahal. pen itu mahal, minimal 2,5 untuk yang ringan itu. Karena ada dua kondisi di saat seorang pasien harus pasang pen. Yang satu patah tanpa patah biasa, saya patah karena tidak hancur. Patah itu bukan retak, patah tapi tidak hancur. Itu juga harus pasang pen. Dan satu kondisi lagi patah yang hancur memang. Karena banyak tulangnya jebol. Itu juga harus dipasang pen, dan pen itu biasanya lebih mahal, dan malah ada yang harus dipasang dari luar, diikat dari luar. Jadi bisa Saya coba kita komain sebentar ya. Seandainya nggak ada pemerintah, tanggung jawab pemerintah terhadap korban-korban seperti ini kan? Mungkin salah satu upaya yang ditempuh pemerintah sendiri karena memang tidak ada pihak yang bertanggung jawab untuk persoalan korban. Jadi habis ditembakin, ditaruh aja begitu. Ya, mungkin nanti juga bisa dengar saksian seorang korban yang langsung ditembak kemudian dicampakkan. Tuntutan saya adalah pemerintah harus bertanggung jawab untuk setiap korban dari konflik. Dan itu kan tidak pernah dilakukan sejak awal sampai sekarang. Artinya belum pernah ada, saya lihat, yang resmi ada program yang diterapkan oleh pemerintah memang dengan sadar untuk menangani itu. Jadi tetap kalau sebagai pemerintah ini kan mahasiswa, intelektual, ya. Apa yang kalian lakukan itu luar biasa. Kalau menurut saya itu memang hal-hal yang kalian sudah menyentuh titik yang paling signifikan dilakukan. Karena siapa yang akan mengangkat atau mengawasi atau menemani gitu, atau apalagi mencarikan dana kalau tidak ada. Tetapi tetap penting gitu. Jadi dua ini tetap harus dipersoalkan gitu. Secara intelektual tetap harus ada. Mungkin di tim kalian ini harus ada tim pemikirnya yang terus melakukan teror ke Jakarta kemana gitu untuk meminta ini tanggung jawab pemerintah. Atau saya nggak tahu persis, tapi ini hanya secara gambaran, entah nantinya melalui mana kemana. Kalau butuh bantuan saya sih, insya Allah pasti ada saya di situ. Tapi intinya itu yang saya pikir perlu dilakukan. Jadi harusnya tuh kalian punya reunion gitu untuk pertemuan bersama semua NGO yang bisa punya kesadaran yang sama, supaya apa yang Anda nggak bisa lakukan karena bukan kapasitas Anda harus diberikan kepada NGO yang memang kapasitasnya. Dan saya pikir ini salah satu yang harus dilakukan ini. Jadi saya itu hal-hal itu memang yang sulitnya kita bisa terima ya. Bagaimana sih orang sakit, tapi itu kan umum tuh. Kalau untuk wajah pemerintah kepolisian Republik Indonesia itu umum. Orang sakit mau apa, diobok-obok, mau angkut. Pokoknya hukum lebih penting dari kesehatan orang. Padahal hukum itu penting sekali. Tetapi bagaimana kan kita menyelesaikan hukum kalau orang yang bersangkutan sakit? Desa Lamju, Gumpang itu 175 kakak yang mengungsi di sana. Itu juga dari Aceh Tengah. Karena kondisi daerah mereka harus pergi. Dan sementara ini kalau yang diambil ditampung di gubuk-gubuk yang punya kebun, mereka harus mengusir kebun orang lagi yang ada di Lamju. Memang Lamju itu
daerah perbukitan pegunungan, dan di situ juga pun masyarakat. Dan memang aman. Gimana? Dan memang lebih aman. Kalau mereka kan lari dari Aceh Tengah karena kondisi yang tidak mendukung mereka wanita. Saya ini orang yang nggak memilah-milah, ya mau dari mana kek. Kalau butuh bantuan biasanya saya dengar dulu. Nah, dan sudah sampai batas yang cukup baik ya, karena kita komunikasi terus kayak apa, udah dievakuasi dan segala macam. Tapi memang itu dari wilayah konflik, udah dievakuasi dan katanya mau dikirim. Nah, terus mereka bolak-balik ragu sama saya, dia bilang karena ini nggak apa-apa, dia bilang loh. Ya ini rumah saya bilang kekuasaan saya yang paling berkuasa, penguasa tertinggi di wilayah rumah saya ini saya. Jadi saya akan lindungi siapapun yang masuk ke sini, saya bilang. Nah, sampai sekarang sebenarnya kemudian saya dengar perkembangan ada yang sudah bisa diatasi, lalu ada yang dipindah ke Medan ya. Jadi tinggal mereka belum pernah sampai ke Kampung Melayu ke tempat itu. Walaupun kita ikhlas, kita buka pintu ya, kalau memang perlu perlindungan dari kita lindungi. Memang menjadi pertanyaan saya, ini banyak nggak korban seperti ini? Karena mereka umumnya perempuan, korban pesan juga. Dan ini saya dengar tidak hanya dari satu kelompok, dari beberapa kelompok. Jadi ada yang seperti ini, makanya ini juga ya sebenarnya saya ingin ketemu, pengen dilihat gitu. Terus ada juga Risman mengatakan pada saya ada seorang yang butuh bantuan tiket ke Jakarta karena kalau nggak salah butuh kaki palsu. Sudah ada yang menyediakan kaki palsunya, sudah ada menyediakan yang menampung di Jakarta, tapi yang belum ada adalah transport. Itu banyak kasus-kasus kejadian pemerkosaan atau penganiayaan terhadap perempuan, pelecehan seksual itu banyak di daerah gitu. Walaupun di sini ada juga. Masalah korban yang kita tampung di rumah singgah, mungkin kami sendiri sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka secara logistik. Yang dimana kalau kita lihat sebenarnya yang namanya orang sakit, apalagi yang mereka mengalami patah tulang, mungkin perlu makanan-makanan bergizi yang bisa mempercepat proses penyembuhan tulang. Sementara di sini ya yang tersedia cuma ikan asin dan itu cukup, misalnya cukup kurang sekali untuk mereka. Apalagi kadang-kadang memang saya kadang-kadang tidak ada gitu. Sehingga memang kebutuhan logistik menjadi satu kendala yang cukup besar. Hilang. Ini waktu kejadian di mana nih? Di Mabuh. Kita sudah tahu. Terus kalau kejadian di mana? Yang di Biren. Aceh. Tapi ini kamu rasakan masih sakit? Enggak? Masih. Kayak ini nggak bisa. Belum bebas bergerak. Ini aja. Oke. Melakukan hal-hal yang bisa menolong supaya lebih cepat bisa sembuh, supaya hak-hak bapak, adik itu bisa dipenuhi. Ini ada yang berhutang pada Anda sebenarnya. Ya, jadi mudah-mudahan cepat sembuh. Yang di tangan itu tadi, memang saya ada istilah kampung-kampung. Memang yang sasaran mereka tidak dapat, terus mereka kumpulkan orang kampung gitu. Yang itu tadi yang di tangan itu mereka memang ada sekitar 5 orang dikumpulkan. Orang desa. Kemudian semuanya sebelum kawan ditembak, semuanya dapat perlakuan kasar. Semacam pelampiasan saja. Iya. Menurut kami seperti itulah. Mungkin ini agak opini ya. Tapi seperti itu. Ya, tapi opini ini kan, asumsi ini kan pasti karena Anda tidak melihat dia ada hubungannya dengan seseorang atau sekelompok orang yang dicurigai, yang dikejar gitu ya kan. Mungkin itu satu kasus karena ada penyisiran, dan satu lagi biasanya saya ada di saat aparat mengejar seseorang, terus mereka menembak membabi buta, tidak tentu arah, sehingga yang kena bukan sasaran, tapi orang-orang yang di sekitar. Peluru nyasar, pernah terjadi peluru nyasar. Sengaja kalau yang tadi saya sengaja. Tapi kalau motivasi membuat peluru itu nyasar seperti itu bukan peluru nyasar, itu dibuat. Orang boleh saja membuat itu jadi istilah peluru nyasar, tapi kalau niatannya memang supaya dia nyasar lalu menyakiti orang atau sekelompok orang, itu bukan peluru nyasar. Mungkin benar ketika dikatakan
duka orang Aceh ini semakin dalam hari ini. Kalau istilah Pak Profesor Yaakob sudah mencapai duka terakhir ya. Jadi di mana masa orang yang menerima sudah sampai kepada duka terakhir itu mungkin tidak tahan lagi dengan berita yang diarang. Logis kan tentu mereka tidak bisa hidup di tengah masyarakat sebenarnya. Nah kalau katanya itu oleh pemerintah atau TNI katakan demikian, mungkin ini agak apa? Saya kurang percaya itu. Masa agama bisa hidup dengan rakyat dan segala macam itu. Dan hampir tidak ada pembuktian juga itu. Hampir tidak ada. Menurut saya. Ya. Kalau menurut saya juga, saya ini orang luar. Ada ya, anggaplah saya ini orang luar ya. Dan manfaatkan betul sebagai orang luar, saya bisa dimanfaatkan banget sebenarnya sekarang. Menurut saya enggak. Mana buktinya dulu dong, tunjukin gitu. Mungkin menarik ketika kita kaji pengepungan catering ini lebih menarik, mungkin katanya hanya melibatkan 12.000 pasukan sebenarnya. Tapi ketika kita kaji pernyataan mereka, misalnya dalam 10 meter ada satu pos misalnya, dan ditempati oleh 5 orang personil. Kemudian mereka melakukan pengepungan itu sejauh 9 km bujur sangkar. Berarti ada 9 km kali 4 kan? Sudah ada 36 km. Nah dalam 1 km ada 1.000 meter. Dalam 1.000 meter itu berarti ada 100 pos. 100 pos berarti kali 5 orang. Kali 5 orang 500. Berapa? 500. Nah 500 kali 36 km. Berapa ribu pasukan sudah ada. Itu baru pasukan yang ditempatkan di pos. Baru pasukan. Tapi betul nggak catering itu masyarakatnya sekarang mengungsi? Tapi mengungsi mereka nggak tertitik di titik di Setuke. Mereka mengungsi ke rumah-rumah famili seperti itu. Makanya terkesan tidak ada pengungsi. Pas lagi hari itu yang ditambah perempuan adalah Tidak, karena itu yang semua yang perempuan semua. Tapi hanya Rehan yang diambil. semua tidak berbeda. Tidak semua, 7 orang. 7 orang. Terus yang mau Mereka 2 kelas. Jadi ada yang berbeda. Tapi mereka diminta juga. Cuman mereka sebagai kolak satu. ya kolak terus punang juga kan. Jadi saya yang diharuskan maju, cuman ya mereka juga nggak mau kalau saya masuk sendiri. Jadi akhirnya ya sampahnya saya yang dari teman-teman mereka bebas pun itu ada 3 orang yang sampah. Semua jumlah yang demo saat itu berapa? Ingat karena saat itu Yang mungkin yang mengikuti belakangnya itu kan yang juga yang itu semua karena kami tidak hanya mahasiswa itu padahal kan di rumah pun itu mereka juga tidak ada andil kan. Memang kan saat itu kan ada juga kawan yang memang dia belum siap. Ada juga yang baru pertama kali itu ikut aksi. Ya. Nah saya itu iya. Aksi itu udah ditahan. Ya saat itu kan dia nggak takut. Udah takut. Bilang saja kamu baru pertama kali beraksi atau bilang saja ya siapa yang bertanggung jawab. Jadi kemudian masyarakat yang berani lagi ya seperti itu. Tapi kenyataannya gitu, takut sih. Kenyataannya takut. Setelah kamu ditangkap masih ada aksi-aksi. Masih ada. Kenyataannya kayak gitu. Harusnya mereka ingin seperti itu. Tapi banyak yang memang tambah ini sebenarnya. Dan saya pikir itu rumusan itu nggak berlaku untuk Aceh. Kalau mereka pelajari sejarah sebenarnya nggak Iya, berlaku. nggak tahu seperti Teguh Umar Bajunya Adil itu. Teguh Umar dibunuh, dia bergerak. Kalau pergi seperti ini, kami yang malu itu. Kenapa istrinya dia dibunuh? Kita di sini kan juga kenapa misalnya dia tidak padahal dia nggak ini. Makanya itu juga kita punya sejarah.
Tetapi saya 2 kali pertemuan sama dia seperti nantang saya bahwa dia itu ingin membuktikan TNI betul-betul ingin kooperatif. Terus saya bilang, saya itu punya bukti-bukti bahwa penganiayaan di Aceh itu terus berlangsung dari 2001 ke 2002. Gua ada foto-fotonya. Terus dia bilang bahwa kesini, cuma waktu itu dipinjam oleh kalian ya. Terus, tapi ini akan saya persoalkan justru. Kenapa? Oke, kalau Anda mengatakan betul-betul kooperatif, kenapa ini justru ini maunya satu yang dikarbit begini kepangkatannya dan kamu letakkan justru menjadi pangkat? Sebab menurut saya sekarang ini yang menjadi ganjalan terbesar kita justru menurut saya, kita dalam pengertian saya Indonesia ya, katakanlah kita anggaplah dulu kami ini orang Indonesia yang baik hati ini betul-betul murni gitu mau Aceh itu tidak lepas dari Indonesia. Saya pikir ganjalan dia ya, paling nggak dia jadi alat, dan mungkin banyak orang yang juga tidak terlalu happy kalau kenyataan seperti yang diminta ini ada damai, ada semua. Dan kalau damai Aceh kan tidak ada lagi yang mau dirampas, dirampok, dihisap, apa-apa. Mereka tuh mungkin saja hanya nantangin, mungkin saja nggak akan buktikan sama saya bahwa dia betul-betul akan kooperatif soal Aceh. Tetapi karena itu waktu itu saya ketemu Hendriartono itu dengan Press Club, tokoh-tokohnya itu editorial club itu, jadi Fikri Jufri, Agus Parengkuan dan segala macam itu udah kira-kira kayak main lalu. Dan saya ngomong soal ini gimana, saya bilang makin buruk keadaan Aceh. Mereka bilang nggak ada ya, seperti biasanya lah. Itulah selalu nggak ada. Jadi aku makanya gue bilang oke, kalau ini terakhir saya bilang gue mau ke Aceh aja deh, mendingan gue aja yang ngomong, yang lihat, yang langsung megang persoalannya gitu. Persoalan Aceh ini kan bukan persoalan militer, persoalan politik dan harus diselesaikan secara politik. Nah, kalau Indonesia yakin ini Aceh sebagai bagiannya, maka dia harus melakukan langkah-langkah politis yang kira-kira beradab untuk era sekarang. Jadi bukan uncivilized movement seperti yang ditujukan oleh militer sekarang, termasuk Jali kan. Ini, dan kita sendiri kalau dan kawan-kawan sipil juga menginginkan seperti itu. Kita nggak berkutat bahwa Aceh harus merdeka dan segala macam, nggak berkutat di situ sebenarnya. Walaupun nggak masih mengkompromikan only independence. Tetapi kita melihat partisipasi politik ini harus ditumbuhkan dan militer ditinggalkan. Saya kira kita akan bisa menekan nggak. Kalau pemerintah takut bahwa akan tetap menggunakan senjata, saya kira itu bisa bermain kalau pemerintah memberikan peluang kebebasan pendapat. Cuma saya melihat pemerintah ini terlalu ketakutan, entah bagaimana. Mereka mengkampanyekan GAM lemah, tapi mereka terlalu takut pada GAM. Lucu sekali. Tapi di luar itu kan ada yang tersirat itu kebodohan. Dan aneh banget gitu kalau pusat tidak bereaksi sama sekali. Apa yang harapkan dan teman-teman bisa lakukan? Ya, saya kira perubahan yang lebih tajam. Jadi tidak hanya sekedar misalnya, kita kan bukan hanya sekedar mengumpulkan data lalu membuat festival, pameran dan seminar segala macam, tapi bagaimana bisa mempengaruhi kebijakan berbagai pihak agar mau melihat kembali dan mengakui hasil diagnosanya bahwa penyebab konflik Aceh ini. Jangan memutarbalikkan fakta gitu. Selama ini kan seolah masyarakat Aceh bisa diselesaikan dengan deklarasi syariat Islam, dan padahal tidak sama sekali ya, tidak sama sekali, karena mereka nggak minta itu. Jadi cara-cara yang pernah dimanfaatkan Belanda dicoba promosi lagi oleh pemerintah sekarang. Ini soalannya, dan saya kira ada banyak, termasuk memberikan satu kesadaran kepada orang-orang di luar Aceh khususnya. Kalau dulu kan ke Timur mereka bisa tumbuh kesadaran dengan baik. Untuk Aceh kan saya kira harus bisa juga. Kalau seandainya merdeka itu ya, apa betul-betul Aceh akan bahagia? Kan historis Aceh itu ya sebenarnya itu kan lebih tua dari Indonesia, malah lebih tua dari Sriwijaya maupun Majapahit gitu. Nah, jadi dan saya pikir ketika Aceh dulu sebagai sebuah negara, orang Aceh bisa berbaik-baik hati dengan orang Jawa, orang Batak dan segala macam, nggak seperti sekarang. Sekarang itu di sebagian transmigrasi di Aceh tertancap dalam perasaan dan hati mereka bahwa GAM ini adalah musuh mereka.
Dan ini berbahaya sekali sebenarnya. Dan ini terus dieksploitasi oleh militer. Mereka ada yang dijadikan misi dan segala macam. Mereka nggak salah ya. Mereka dieksploitasi, ditempatkan ke tempat-tempat yang dekat dengan gawang. Jadi sengaja itu Nah, saya pikir bagaimana masyarakat Aceh ini bisa mendapatkan nilai filosofi bernegara. Artinya, kalau memang Aceh ini harus merdeka, maka Aceh harus tetap dengan Indonesia itu mesra saja gitu. Kalau tetap bergabung juga begitu. Sekarang kan nggak ada filosofi bernegara. Kalau masa lalu kami ini di Aceh ini diputuskan oleh beberapa orang sehingga bisa diklaim sebagai bagian Indonesia. Diputuskan oleh Mr. Muhammad Hasan, diputuskan oleh secara informal oleh Tengku Dauberi. Dua orang itu yang paling sama. Kami hari ini tidak mau menyalahkan mereka. Kami yakin apa yang mereka perjuangkan pada 45 sampai 49 itu adalah sebuah kebenaran waktu itu. Dan 50 tahun kemudian tidak terbukti kebenaran. Dan saya kira ada peluang untuk dihidupkan kembali, direform kembali, bergabung kembali seperti Uni Eropa sekarang. Saya kira itu akan lebih baik. Di mana kita ini adalah bangsa-bangsa yang terintegrasi dalam satu negara Hindu gitu ya, seperti Uni Eropa. Itu lebih bagus. Sekarang memaksakan sistem sosiokultural itu ke sini, ini ke sana, jadi dengan etnis yang begitu banyak. Kalau saya akan bicara sama pemerintah Indonesia. Kalau lo tidak paham apa arti kemerdekaan, itu persoalan orang Indonesia. Kemerdekaan Indonesia persoalannya adalah dari awal, dan ini udah mungkin sekarang ini sudah jadi mubazir gitu, atau sudah menjadi basi gitu ketika kita harus membicarakannya kembali. Karena menurut saya yang dari awal dipupuk dan menjadi luka dan menjadi kemarahan Aceh itu adalah karena kemerdekaan, makna kemerdekaan yang sesungguhnya itu dinafikan oleh pemerintah Indonesia dari periode ke periode. Itu pendapat saya dari beberapa pengalaman yang saya lihat. Cuman aku juga ini, kalau ada pernyataan seperti itu dari Anda, ini sebenarnya salah satu penyakit yang ada adalah itu penyakit Indonesia juga. Dimana kita ini generasi muda, saya nggak tahu saya di generasi mana, tapi saya orang yang saya anggap berhak aja ngomong bahwa tidak ada pengambil alih. Ambil alih dong, rebut aja. This is the moment. Generasi muda di Aceh juga bisa mengatakan, okay, this is what we want. Aku nggak punya kepentingan apa-apa kecuali aku sedih aja terus menerus, air mata harus jatuh, nyawa harus sia-sia. Tapi harus ada yang menimba. Jadi ini jangan hanya sekedar pikiran. Sebagai pikiran saya setuju banget, tetapi itu tidak akan terwujud juga kalau kemudian klaim yang di atas, yang tua-tua, yang sama sekali tidak ada. Barangkali secara historis mereka punya jasa pada Aceh, tetapi sekarang they are not here. They don't know anything about your problem here. Jadi barangkali menjadi partner mereka. Jadi ada yang di sana, yang berunding di mana tuh, Stockholm gitu. Tetapi ada juga di sini yang betul-betul ada di lapangan dan yang mulai membuat jaringan, pembentukan sesuatu yang akan suatu saat menjadi sebuah institusi yang seperti Anda ini menurut kami. Tapi kalau begini terus, hanya antara apa menurut kami begini. Tapi iya, kalau menuju saya itu kan harus ada formulanya mulai dibangun gitu. Ya pasti itulah cara yang coba kita bangun sebenarnya. Dibangun dengan berani sebab kalau perlu dengan rada gila. Sudah terlanjur gila keadaannya kan? Iya, ya betul. Mau bilang bahwa katakanlah Hasan Tiroz sebagai seorang yang intoleran juga nggak bisa, karena pada tahun 58 dia menawarkan federal kepada Soekarno dan waktu itu dia tolak dalam bukunya itu Demokrasi for Indonesia. Jauh pemikiran dia lebih maju dari Amin Rais sekarang ya, yang baru bilang federal kemarin. Kalau Hasan Tiroz sejak 58 dia secara resmi dalam bukunya mau federal. Indonesia ini federal gitu. Nah, ini ditolak ya. Dan sehingga eksperimen dia itu yang gagal itu diambil kesimpulan Aceh emang harus seperti itu, dia kalah merdeka. Dan saya kira sekarang kalau institusi seperti yang mengarah ke situ sudah, termasuk di GAM sendiri itu pasca deklarasi Stephen Dieu, mereka sudah mengubah format yang lebih demokratis. Dan orang-orang Jawa di sini yang lahir dianggap sebagai bangsa Aceh, itu sudah bagus, saya kira sekarang. Dan sudah mengarah. Nah inilah sebenarnya yang ditakuti oleh Indonesia sekarang. Dan mana nggak pemerintah bahwa ada gerakan seperti itu? Tahu. Begitu habis acara di Norwegia itu pemerintah langsung mengumumkan ini sudah berbahaya.
sudah mulai mendominasi arah ke politik juga. Dan sejumlah lobby yang dilakukan oleh Indonesia di luar negeri juga tidak berhasil secara maksimal. Kita tahu persis. Di Inggris misalnya, waktu Megawati datang, itu dia diserang oleh profesor-profesor yang diundang. Ditanya masalah pembunuhan di Aceh, di Papua itu terus. Kenapa nggak kasih merdeka aja kalau nggak mampu diurus kan? Akhirnya Megawati waktunya mau ke Vilang katanya undangan mendadak. Itu saya dengar dari seorang profesor dari cerita. Terus di Amerika Wiryono juga begitu, diserang semua oleh profesor-profesor. Nah, apakah Indonesia akan berkutat terus dengan klaim, dengan pertahanan integrasinya yang dengan cara-cara berdarah? Sementara orang sudah melihat kenyataan lain ya. Saya melihat seperti itu. Juga Pangdam dan Kapolda yang main. Kalau Arun itu profit yang lain, apalagi sudah lama kan. Ganja juga mereka main. Kasih modal untuk orang kampung suruh tanam ganja. Nanti sudah lewat ke Medan 2-3 ton, pura-pura tangkap. Kenapa enggak dipotong waktu habis ditanam? Kenapa selalu ganjanya ditemukan setelah panen kan? Kurang aja sekarang. Jotring itu puluhan orang sudah terkena malaria ini. Mau mundur malu. Mau mundur malu, maju nggak dagang. Tapi ini tidak boleh coba. Itu semuanya. Terus seburuk kita 18 hari, 17 hari ya. Itu berapa miliar ya di sana? Setiap 20 sekian hari. 28 Masuk. 28 hari. Hari ke Besok 28 1 bulan. pengumuman. 1 bulan enggak? 17 hari aja dirawat. 1 bulan. Dua hal ya, jadi kita butuh, memang masyarakat Aceh butuh itu. Tetapi kami juga butuh menyadarkan masyarakat Indonesia yang lain di luar Aceh Itulah yang untuk saling menolong, untuk lebih tahu gitu apa sih yang terjadi di Aceh gitu. Sekarang udah jadi 52 kakak. Jiwa lebih kurang sekitar 300 sekarang. Karena ada berapa hari ada 3 rumah lagi tambah. Jadi kalau kami mulai sebelum puasa 1 minggu sebelum puasa udah jadi berapa hari? 30 hari. Ada sebulan. 29 Selama ikutannya. Ya, 29 hari juga. Selama ikut. Jadi kami kemarin makan cuma dikasih oleh apa itu camat ada sedikit, korim ada sedikit. Kira-kira dalam 1 minggu lah. Udah itu nggak ada makan lagi. Ya, kami ini ya cari dikasih sama orang kampung lah. Sama kami yang kasih sedikit kan. Itu. Jadi kami disuruh pulang. Sebagian ada yang pulang, yang dekat-dekat madrasah dijaga oleh Abri. Jadi kami ini dusun Laguna nggak berani karena Abri ada di rumah, ada di pinggir rumah kan. Kau berani pulang, malah orang-orang yang tinggal satu-satu rumah berangkat lagi karena datang Abri bicara macam-macam lah, kadang-kadang yang kurang enak gitu. Jadi memang saya bilang sama apa itu Ule itu sampai kami ditekan oleh korim kemarin. Memang dia main lucu lah tapi ditekan Supaya pulang maksudnya, supaya pulang ke rumah. Siapa? Supaya pulang ke rumah. Ya, karena saya pulang. Iya, saya bilang gini, Abri ditarik aja baru saya mau pulang. Karena Abri itu memang nggak salah dia, tapi anak-anak muda. Anak kami ada yang perempuan-perempuan, jadi gawat kalau di rumah kan. Ya, itu. Bukan saya marah sama Abri, Abri pun marah. Saya nggak cuma disuruh pulang. Tapi saya karena takut, karena Abri pun anak muda, anak saya muda-muda juga kan. Daerahnya Naurinong yang diperkosa? Enggak, cuma waktu masuk pertama dipukul di Lanjang ada. Di mana? Pada saat pengopungannya?
cuma suruh buka baju Ada itu kan namanya ada ibu nengok kan di koran? ya di koran nah yang kemakalun tanya Ada adik saya yang laki yang dah dipukul enggak mati kan, cuma bukti yang lakukan itu TNI ya, itu penting ya statementnya. Yang melakukan itu apa? TNI. Iya, seragamnya. udah ibu pakai Pakai seragam dia. iya guru kejadian Rene Ronale Wardania. Nama Wardania. umur pada dulu Pada 16. ente kula nggak sekolah lagi Pura itu mumpun teh gertak-gertak ya. Cuma ndak. telepon ke bandar nih pokoknya ijak lar morning Emak aja. ada yang ke ban Itu mau hendak ada yang balo lalu rupa. nah jadi aparat ke rumah kemudian menanyakan di situ kan ada sepeda motor gitu jadi ditanyakan sama mereka ini milik siapa gitu ada yang ke ban lo Nah, di po bah, di ponya. Di po kan di Pak Ron. Setelah ditanyakan, kemudian dia kan nggak tahu. Saya nggak tahu katanya. Terus aparat ini langsung nendang dia gitu. Nendang dia pakai sepatu tentara. Pakai sepatu tentara. Lihat? Hanya ibu kau aja. Ibu kau aja, ibu kau. Erena, lucu. Cara aja gimana si peragak si udah. Apa aja? Ibu bilang menurut ibu. Anak ibu kau aja mandu. Anak ibu Ibu ono. oh paling ibu tu. Tanya itu setelah ditendang, dia disuruh angkat baju gitu, angkat baju sampai di atas dada. Pak Miwi. Olehnya ke balang? Nah ibu kalun. Nah, Itu apa? Kemudian disuruh buka celana sampai ke lutut. ika dong pun abek. Ika ikut pong mati. Di abang mak kamati. Kemudian dia diminta untuk disuruh bunuh. Kamu saya bunuh mau, dia bilang kayak itu. Saya mau tahu. Tapi kamu yakin itu TNI? Yakin. Dari apanya kamu yakin? Bak baja patu. Bajunya, sepatunya gitu. Ya. Oke. Rame wanya jak. Rame mereka datang. Kira-kira apa dulu? Berapa orang? 115 Saya datang ke sini juga saya kan mempertaruhkan bahaya cerita ya. Karena saya ingin persoalan di Aceh, ingin membantu persoalan di Aceh selesai. Tetapi kalau teman-teman nggak mau bersuara juga, saya nggak bisa bantu juga. Kalau kita mau persoalan di Aceh ini jadi damai, kita bisa pulang rumah kita, tidak ada perasaan takut. Kita harus mau menceritakan apa yang terjadi. Kalau enggak di pusat akan ceritanya bohong terus. Di pusat katanya di sini nggak ada apa-apa, semua baik-baik aja. Tetapi kalau baik-baik kan bapak-bapak sama ibu-ibu ini kan nggak anak-anak begini banyak tidak akan mengungsi, ya kan? Itu bukti bahwa ada yang tidak baik. Nah, apa yang tidak baik itu sebaiknya diceritakan, sebab saya ingin menjadi saksi mata untuk melaporkan kepada masyarakat yang lain yang bisa menolong keadaan di sini. Kalau kita lihat di televisi kan mereka selalu bilang aman. Orang Aceh minta TNI harus banyak, katanya TNI harus banyak. Katanya orang Aceh minta TNI sebanyak-banyaknya. Benar itu? enggak minta ditarik. Umur 18 tahun laki-laki. Kemudian dia kepalanya dipukul sama aparat sampai ininya pecah kepalanya. Kemudian anaknya dia terus ininya disayat-sayat lengan kanan disayat-sayat. Kemudian Pak Lepo Inyo dadai berat. dada injak dengan sepatu baru-baru nih kemarin waktu sebelum puasa. Sekarang meninggal. Masih sekarang dia sedang menyelamatkan diri dan tidak tahu sampai sekarang Keberadaannya. Awak nyaman tu.
mau datang binata pong Yan nak ulama. lewat bungki. Yang kekeji saya galung pegakan, tabaknya obat hana maji. Jadi mereka mengatakan bahwa kesusahannya adalah masalah pengobatan. Tabak ada orangnya kan masalah gang, di peluang darah dia. Tabak kali drop 3 di peluang ya. Jadi akhirnya sebelumnya memang dia bukan gam, tetapi dia ketakutan ketika dia melihat ada TNI karena dia sudah pernah ditangkap. Pajan di drop. Drop bulan puasa. Bulan puasa sih. Di bulan puasa kak. Nama Anero ni tanah Saipul. Nama anaknya Saipul. Pada umurnya 18 tahun, laki-laki. Kemudian Nadia Pulam dah. Anak lejak itu dah. Pesantren. Timbang. Dan sampai sekarang ini nggak tahu di mana dia. Tahu, ini tepat Anero nampak ini. Anak lu lupa. Nggak tahu sampai sekarang nggak tahu di mana dia. Kan wadahnya itu hajat rosansia kan tidaknya bu apa di bawah mata bu hana lendupu pak apa kan kereta ikut budo itu main kereta laut dia sampai rumah dulu hana lendupu kan dia ikut kereta hana lendupu pak saja hana tepu nanti bakar mah hana tepu ikut. Jadi macam itu ganda hana tu kerti kan ibu ini ditanyakan aparat kan masuk ke kampung mereka Itu di sini nih. Di sini. Di tempat pengungsian dia di kampung di sana. Di mana? Di Blangcro. Di Blangcro. Jauh dari sini. Jauh mak. Jauh. Kemudian aparat menemukan 2 buah sepeda motor di belakang rumah beliau. Kemudian ditanyakan, ini milik siapa? Katanya, ini milik siapa? Terus ibu ini menjawab, dia nggak ngerti bahasa Aceh, nggak ngerti bahasa Indonesia, saya nggak ngerti bahasa Indonesia. Terus apa nggak ngerti? Nanti saya bakar rumahnya, katanya kayak gitu sama aparat. Ya kemudian anaknya datang bertanya misalnya masalah bagaimana kejadiannya. Anaknya yang tahu di umur 18 tahun ini? Yang 18 tunai kan? Ditanya ini kayak mana? Kamu udah bilang apa? Nggak ada apa-apa dia bilang. Terus dia dicubit gitu. Aparatnya kayak weh. Kano mandu. Berapa mandu? Saat itu berapa orang? Ibu nih bersama anaknya. 2 anak. Aparat dan itu berapa? Waduh perawatnya. Ala perawatnya. Yang larmo orang. Ya mau awak lu rame lo ibu. Rame awaknya. Terus 15 roh ya.